Permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Jadi 2 Desember 2025 berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa ya? Itu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan dengan dengan kepaniteraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi kalau buktinya tidak memenuhi syarat itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu kemudian bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik, akan ada di situ, atau ada juga risalahnya. Bisa dipahami Pak Penantua dan kuasa? Bisa ya? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang satu, silakan. Milih yang dua, monggo. Memilih yang tiga juga tidak apa-apa. Kita sediakan pilihan-pilihan itu untuk pemohon. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sidang demi sidang dilaksanakan dalam kasus ijazah Pak Jokowi, dan tentu yang diharapkan masyarakat adalah pembuktian dan penunjukan ijazah Pak Jokowi ke hadapan publik, karena kasus ini sudah lama dan tentu masyarakat mau kalau kasus ini cepat selesai. Nah, di sini dikatakan Lukas Luarso sebut UGM takut digugat Jokowi jika tunjukkan dokumen ijazah padahal tidak melanggar. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Lukas Luarso ini, teman-teman. Dia menilai bagaimana dengan tindakan UGM di dalam hal ini. Perwakilan tim bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Lukas Luarso menyebut Universitas Gadjah Mada UGM takut digugat Joko Widodo Jokowi jika menunjukkan dokumen akademis ex-presiden ke-7 tersebut semasa kuliah. Kenapa Lukas Luarso ini mengatakan hal yang demikian, teman-teman? Bahwa UGM takut digugat oleh Jokowi. UGM sebelumnya menggugat putusan Komisi Informasi Publik KIP karena mengabulkan gugatan sengketa informasi terkait dokumen akademik Jokowi, sehingga UGM diwajibkan untuk membuka seluruh dokumen yang diminta oleh para pemohon dari kelompok bongkar ijazah Jokowi. Nah, ternyata bahwa dalam sidang KIP kemarin, teman-teman, maka dalam putusan itu hakim mengabulkan gugatan sengketa informasi terkait dokumen akademik Jokowi, sehingga UGM diwajibkan untuk membuka seluruh dokumen yang diminta oleh para pemohon mengenai ijazah Pak Jokowi. Kemudian karena hal ini UGM tidak terima dan menuntut putusan KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Nah, ini alasan kenapa Lukas Luarso mengatakan hal yang demikian tadi. UGM takut karena ketika pengadilan memutuskan untuk meminta UGM untuk membuka seluruh dokumen ijazah Pak Jokowi yang diminta oleh para termohon, teman-teman,
para penggugat, maka ya UGM masih belum menerima putusan itu, sehingga mereka menuntut putusan KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, artinya di sini Lukas Luarso menilai bahwa ada sesuatu hal yang harus ditutupi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Lukas pun menilai UGM merasa takut dengan Jokowi. Nah, UGM merasa takut dengan Jokowi, padahal menunjukkan dokumen akademik itu bukan sesuatu yang melanggar hukum. Nah, ini yang disayangkan atau Lukas Luarso ini heran akan hal ini, padahal menunjukkan dokumen itu bukan melanggar publik, bukan melanggar ketentuan. Kalau orangnya benar dan normal, jujur, selama itu tidak melanggar hukum, dia akan tunjukkanlah. UGM tidak akan melanggar hukum, hanya menunjukkan salinan KHS, KRS, SK Yudisium, dan berbagai dokumen yang relevan terkait dengan ijazah itu, ucapnya. Kemudian kalau mereka khawatirkan, mereka selalu bilang asas kehati-hatian. Mereka takut digugat Jokowi karena telah menunjukkan dokumen-dokumen yang mestinya pribadi. Dokumen studi kan bukan pribadi kalau terkait dengan posisi jabatan Jokowi saat sebelumnya presiden, tambahnya. Teman-teman, menurut Lukas, masyarakat tidak akan peduli dengan data-data atau dokumen sekolah seseorang jika mereka bukan pejabat publik. Oleh sebab itu, karena Jokowi pernah menjabat sebagai presiden, masyarakat menantikan pembuktian ijazah tersebut. Itu kan orang bertanya karena ini menyangkut presiden yang mengaku waktu mendaftarkan pencalonan menjadi calon presiden itu lulusan UGM, dan sialnya kok belakangan itu dipersoalkan, katanya. Teman-teman, Lukas pun mengatakan tudingan ijazah palsu ini akan selesai dari awal jika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya itu di hadapan publik. Kalau itu diselesaikan sejak awal, silakan, saya ini punya dokumen ijazah dan lain-lain di forensik, case close, selesai, tidak ada kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Itu sudah saran bertahun-tahun lalu, tapi kan tidak pernah diikuti. Satu penyelesaian yang paling cepat, paling mudah, murah, dan ilmiah paparnya. UGM terkesan ingin menutupi. Selain itu, kata Lukas, tindakan UGM yang menggugat KIP itu terkesan ingin menutup-nutupi dan memperlambat proses hukum, proses untuk membuka teka-teki kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Padahal ketika KIP sudah memberikan putusan untuk membuka seluruh dokumen ijazah Jokowi yang dibutuhkan, seharusnya UGM menuruti hal tersebut. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Lukas Luarso lagi mengenai tindakan UGM ini, teman-teman. UGM mestinya menuruti putusan itu sebagaimana KPU Pusat, KPU Jakarta dan KPU Solo yang tadinya juga menolak, tapi karena itu putusan institusi negara, dia memberikan semuanya dokumen, bahkan lebih dari yang kita minta, dan ada total 120 dokumen, ucap Lukas. Nah, akan menyedihkan justru UGM sebagai institusi pendidikan yang mesti menjadi garda terdepannya keterbukaan, demokrasi, membela kepentingan publik, tapi kok ini terkesan ingin menutupi, ingin berkilah berdalih, tambahnya. Bahkan kata Lukas, hal yang paling fatal adalah UGM menilai putusan KIP itu tidak konsisten. Nah, itu teman-teman mengenai tanggapan Lukas Luarso terhadap tindakan UGM dalam keterbukaan di kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dia tidak memberikan ijazah itu untuk bisa dibuka ke hadapan publik. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.